warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ya Fattahul Azim. Bismillahi ya Fattahul Karim. Toha Rasulil Azim, Toha Rasulil Yatim. Alhamdulillahi binurika syafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i wa nurikas salam binurikas salami Toha sallallahu ala Muhammad ya alimul hakimul khabirul mubinul hadi ya alimul ghuyub. Rabbana ya ilahana wa tufbina ya asbiya'il ya nur ya il ya ya il kaf ha ya ain sod birahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-ayat. Yahdikumullah kalamullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Sayyidal Barakah, Ya Imamul Karamah, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, pejuang tauhid akhir zaman, baik yang mempertaruhkan ilmunya, yang mempertaruhkan tenaganya, yang mempertaruhkan harta dan bendanya, bahkan yang mempertaruhkan tetesan keringat dan darahnya, lahir dan batinnya, semata-mata demi suksesnya perjuangan suci, perjuangan Rasulullah Muhammad SAW dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimakumullah. Khususnya mari kita awali mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing kita, pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita, beliau Syekh Maulana Kakang Gusti Yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam, yang telah memberikan suri tauladan, memberikan nasihat-nasihat, memberikan wawasan pandangan yang sangat berharga dalam kehidupan, yang tentunya apa yang telah disampaikan oleh beliau, yang telah disarankan, dinasihatkan, dicontohkan bersumber dari akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersumber dari sentralnya rasa. Wali di dunia itu banyak sekali. Rasanya para rasul, rasanya para nabi, rasanya para wali, rasanya para sholihin abid sama tersentral dalam rasanya Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam.
Semuanya sama, cuma tingkatannya yang berbeda. Semuanya sama, cuma kualitasnya yang berbeda. Tersentral dalam rasanya besar bagi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga beliau guru kita dan yang guru kita senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah, dimuliakan dan dibahagiakan selalu, diberkahi putra putri beliau, keluarga beliau, keturunan beliau dengan cahaya hikmah, dengan pertolongan, dengan kekuatan, sehingga keturunan beliau, putra putri beliau mampu meneruskan langkah perjuangan suci dalam menggapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Semoga disatukan seluruh murid dan jamaah beliau dimanapun berada, keluarga besar At-Tadkir di penjuru dunia, khususnya At-Tadkir yang ada di Kaliari, diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak hanya gerakan tahan nafas, tidak hanya lantunan kunci-kunci kitmir penggabungan dengan beliau betul-betul dikabul, ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mampu bergabung di alam perjuangan beliau, bergabung dengan roh rasa beliau, sehingga apa yang dirasakan beliau mampu kita rasakan, apa yang disaksikan beliau dalam kehidupan ini mampu kita saksikan, dan itu yang mendominasi langkah kita, arah kita, perjuangan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau kita ingat apa yang menjadi wasiat dari guru kita, beliau menyampaikan setelah saya meninggal maka akan banyak orang-orang yang lari dari kalian. Setelah saya meninggal akan banyak orang-orang yang meninggalkan kalian. Na'udzubillah min. Maka apa yang disampaikan oleh beliau guru kita, walaupun itu seperti guyonan, walaupun itu seperti biasa, walaupun tidak dengan nada yang tinggi, itu mengandung makna yang dalam, dan itu adalah peringatan bagi kita bersama. Jika kita mengaku sebagai keluarga beliau, kita mengaku sebagai jamaah beliau, kita mengaku sebagai murid beliau, keluarga besar At-Tadkir kalian, inilah wasiat beliau yang sangat menjadikan kita berdiri buru-buru kita, merinding dalam rasa kita. Jangan sampai tergolong orang-orang yang lari dari kalian. Amin Allahumma amin. Maka dari beliau wafat sampai sekarang belum kita dengarkan ada orang yang pindah jamaah, belum kita mendengarkan ada keluarga kita yang pindah guru, belum pernah kita dengarkan ada keluarga kita, keluarga besar Majelis Taklim At-Tadkir kalian yang pindah pengajian, masih tetap sama ngaji di Kaliaren. Ngaji di Kaliaren cabang Lengki, ngaji di Kaliaren Purwodadi, ngaji di Kaliaren Jogja, ngaji di Kaliaren Wonogiri, di Jakarta, di Taruman, di Semarang, di Kudus, dan lain sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kenapa beliau mewasiatkan kalau saya meninggal akan banyak yang lari dari kalian? Ini adalah bukan sesuatu, ini adalah peringatan
kita semua. Yang dimaksud beliau meninggalkan kalian itu apa? Diawali dengan kalimat tatkala beliau meninggal. Secara zahir raga beliau berpilah dari diri kita, jasadnya telah berpisah. Secara batin sudah tidak ada nilai-nilai yang dipakai dalam hati manusia dalam kehidupan kita. Nasihat dari guru kita, na'udzubillah min, sudah hilang, meninggal, mati, sudah wafat, sudah tidak ada dalam hatinya apa yang dipesankan beliau, apa yang dinasihatkan beliau, apa yang betul-betul diwanti-wanti oleh beliau sudah hilang dari kita, dari hati ini sudah binasa, sudah tidak ada. Na'udzubillah min dzalik. Maka akan banyak orang meninggalkan kalian, bukan jasadnya yang meninggalkan kalian, bukan tempatnya yang ditinggalkan, masih makan minum sama, masih dalam keluarga kalian, tetapi yang ditinggalkan cara-cara yang diajarkan oleh guru kita dalam berjuang. Kalau dulu beliau masih hidup, yang kita cari adalah ridho Allah. Kalau dulu beliau masih hidup, kita ini menjadi pemberani, menjadi orang yang rawe-rawe rantas, malang-malang putu, dadu medot, lo dadu medot, pala melumpat. Ada ruhul jihad yang bersemayam di dalam ruh dan rasa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi yang perlu kita waspadai adalah detik saat ini. Kurang lebih 17 tahun beliau sudah meninggalkan kita, sudah berpilah dari kita secara lahiriahnya, secara fisiknya sudah berpisah. Sudahkah kita tetap di jalannya ataukah mulai meninggalkannya? Apakah yang kita pakai masih nasihat beliau? Apakah cara kita berjuang masih cara beliau? Apakah metode kita ibadah masih dengan metode beliau? Apakah menjadi thariqah kehidupan kita menuju ridho Allah apa yang telah disampaikan beliau dalam hidupnya? Saudaraku yang dimuliakan Allah, apakah ada perubahan dalam diri kita? Itu yang tahu kita sendiri, bukan mengoreksi yang lain, tapi koreksilah dalam diri pribadi sendiri. Kalau dulu kita bisa duduk sila 1 jam, sekarang apakah masih bisa kita duduk daim 1 jam? Kalau dulu begitu ada panggilan ibadah kita semangat, tidak peduli hujan, tidak peduli mendung, tidak peduli apapun yang terjadi, capek apapun yang terjadi, itu tidak menghalangi langkah kita. Adakah ruhul jihad yang seperti itu masih bercokol dalam jiwa kita yang tahu diri kita sendiri? Kalau dulu gelombang, dulu genderang berjuang ditabuh oleh beliau dalam perjuangan kita begitu semangat 45 untuk menghadiri panggilan-panggilan perjuangan, untuk memanggil, untuk mengambil beban-beban perjuangan, untuk memikul beban-beban perjuangan. Kita masih kuat, masih sehat, masih siap. Apakah saat ini masih sama seperti dulu ataukah bukan? Apakah kita masih semangat ataukah sudah hilang rasa di dalam diri kita? Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang terjadi ternyata adalah apa Pak Bu? Bukan dohirnya yang meninggalkan kalian, kita tetap di kalian, ngaji di At-Tadkir kalian, guru kita tetap Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Ihsan, yang guru kita yang Kiai Haji Syekh Maulana Kakang Gusti, yang Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam. Tetapi tujuan dari ngaji sudah bergeser, angannya sudah bergeser. Kalau dululah, sekarang sudah ada niat selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang dimaksud beliau. Banyak yang lari meninggalkan kalian, meninggalkan tugasnya,
meninggalkan kewajibannya, meninggalkan kesanggupannya, ramai-ramai lari kepada dunia. Hubbud dunya ra'sun kula khati'atin. Na'udzubillah min. Saudaraku yang dimuliakan Allah, banyak kalau kita mau kita evaluasi. Sebagaimana di depan disampaikan oleh Ustaz kita Gus Ali Irfan, banyak yang perlu kita evaluasi, apakah masih sama atau tidak, apakah ibadah yang mulai ini terprogram atau tidak. Kalau dulu kita sering mandi malam, dulu kita sering sholat bermenit-menit, berjam-jam ibadah kepada Allah, apakah masih ada kegiatan sholat malam dalam kehidupan kita? Apakah masih ada kegiatan zikir lama dalam diri kita, ataukah sudah mulai ditinggalkan? Maka tentunya Pak Bu, kembali Iqra binafsi, kita evaluasi, bukan orang lain, mengevaluasi diri kita sendiri. Kalau dulu Pak Bu, apa yang disampaikan oleh beliau, ojo turu sore orang seorang petani, turu sore seorang pedagang pegawai itu di atas jam 10, turu sore seorang santri itu di atas jam 12. Apakah itu masih mampu kita jalankan, ataukah kita golongan betul-betul berisak turu jam 7 turu? Kalau beliau sering mengatakan jam 10 lebih itu baru boleh tidur, itu dikatakan tidak tidur sore. Kalau masih jam 9 itu masih namanya turu sore. Saudaraku yang dimuliakan Allah, banyak nasihat-nasihat yang mulai ditinggalkan, banyak wasiat-wasiat yang mulai diabaikan. Resikonya apa kalau kita meninggalkan wasiat guru itu? Resikonya apa kalau kita meninggalkan pesan guru? Kalau kita meninggalkan arah perjuangan dari guru, maka powernya akan melemah, kekuatannya akan lemah dalam diri kita. Generator ibadah lemah, generator amal soleh lemah, kekuatan untuk ibadah melemah, kekuatan amal soleh melemah, sehingga hidupnya tidak terarah. Yang dicari bukan lagi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup di dalam hati yang tidak menyembah kepada Allah. Hidup di dalam hati yang hampa tanpa ada asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Bibirnya masih ramai Pak Bu, bibir atau lesannya ini masih basah, masih ramai dalam melantunkan asma-asma Allah, tetapi mandek dalam bibir, tidak mampu membasahi hatinya, tidak mampu menyentuh jiwanya, tidak mampu menyentuh rasanya, sehingga tidak ada pancaran dalam akliyahnya, tidak ada pancaran dalam tingkah dan polanya. Zikirnya cuma sebatas lantunannya. Na'udzubillah. Ini yang terjadi di zaman akhir. Maka tentunya apa yang diwasiatkan oleh guru kita ini adalah betul-betul kita perhatikan. Jangan main-main dengan hidup. Resikonya orang Islam itu adalah menjadi kafir. Resikonya orang iman itu adalah menjadi kafir. Resikonya orang hidup itu adalah mati. Kalau mati jasadnya itu pasti kita akan menjalani. Kalau matinya hati harus diwaspadai. Bagaimana caranya? Memohonlah kepada Allah agar dijaga hatinya tetap hidup, dijaga rasanya tetap hidup, dijaga ruhnya tetap mampu berzikir. Ya Allah, bimbing aku agar aku tetap mampu berzikir kepadamu. Tolong beri aku kekuatan ya Allah, agar dalam kehidupanmu ini hanya mengabdi kepadamu, agar aku mampu mengikuti tuntunan-tuntunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, berkahi istriku agar menjadi istri yang kau ridhoi, menjadi wanita solehah yang mampu dalam hidupnya menghamba kepadamu, menjalankan segala tuntunan Rasul. Berkahi anak-anakku, berkahi menantuku, berkahi cucuku, berkahi keturunanku ya Allah, agar menjadi keturunan yang bertauhid, keturunan yang dalam hidup hanya menghambakan diri kepadamu, mengikuti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Berdoa dengan hati, sebab Rasulullah bersabda, doa yang mampu menembus langitnya Allah itu doa yang dari hati, bukan doa yang lisan saja, bukan doa yang banter dalam lisannya, tetapi dari hati, relung hati yang paling dalam. Menangislah, merintihlah, mengakulah kepada Allah, mengaku di hadapan Allah bahwa kita manusia lemah, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh ditolongi Allah. Agar apa? Menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa pejuang-pejuang Allah itu hisabnya sudah selesai? Sebab dalam kehidupannya sudah diselesaikanlah hisab dengan perjuangannya menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita manusia dalam kehidupan ini mempunyai tugas masing-masing, mempunyai peran masing-masing. Sudahkah kita sadar diri perlunya bercermin dengan cerminannya Rasulullah, perlunya bercermin dengan kaca benggala kehidupan, kaca benggalanya Rasulullah, agar kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah, kita dilahirkan oleh Allah sebagai manusia. Ini untuk apa? Secara totalitas dalam agama Islam adalah untuk menghamba kepada Allah, dalam Al-Quran adalah untuk liya'budun, mengabdi kepada Allah. Tapi dalam kesehariannya, wujud pengabdian kita dalam konteks hablum minallah, murninya penghambaan kepada Allah, ini harus dijaga. Aku sholat karenamu ya Allah, aku ibadah karenamu ya Allah, aku berkorban karenamu ya Allah, aku hidup dan mati karenamu ya Allah. Masihkah tetap dalam rasa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, dalam konteks hablum minallah, sudahkah langkah kehidupan kita ini, program hidup kita ini mengikuti apa yang dituntunkan baginda Rasul? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang ada manfaat bagi manusia yang lain. Setinggi-tingginya level kemanfaatan adalah kemanfaatan dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dasar itu Pak Bu, dari sudut pandang itu yang mempengaruhi langkah kita. Apakah kita hidup ini demi Allah atau demi diri kita? Apakah kita hidup demi Allah atau demi keluarga? Apakah kita hidup demi Allah atau demi kesenangan? Apakah kita hidup demi Allah ataukah demi keinginan pribadi yang bersumber dari hawa nafsu? Koreksi, teliti, pelajari terus. Eling lapas podo akan membentuk pribadi-pribadi yang tangguh di zaman akhir, di akhir zaman, pribadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bangun tidur yang ada dalam angan kita hanya tentang pekerjaan kita. Bangun tidur diisi dengan kesusahan tanggungan kita. Beban-beban hidup kita telah memenuhi relung batin kita, memenuhi relung rasa kita, sehingga tidak tersisa rasa untuk mengagungkan Allah, tidak tersisa ruh untuk menyaksikan kebesaran Allah. Yang disaksikan itu adalah dunia.
yang disaksikan merah, putih, kuning, hijau, ireng, yang disaksikan senang, susah, resah, gelisah, gundah, gulana, yang disaksikan iri, dengki, sawasangka, kesombongan, yang dirasakan beban-beban hidup, kesenangan hidup, maka yakin langkahnya akan jauh dari perjuangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda orang yang bangun tidur yang disaksikan, oh aku ini dihidupkan oleh Allah, aku bangun ini atas izinnya Allah, atas berkah dari Allah, aku terbangun dari tidurku untuk meneruskan tugas-tugasku liya'budun, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan mempersembahkan ketauhidan yang murni, akan memberikan hak-haknya Allah, menunaikan haknya Allah itu dengan tulus. Apa yang harus aku lakukan? Oh, aku sebagai seorang pedagang, berdaganglah dengan baik. Oh, aku ini diciptakan Allah dan dibekali ilmu pertanian, bertanilah dengan baik. Oh, aku ini sebagai pegawai negeri, ke kantorlah dengan ikhlas. Aku ini dibekali oleh Allah, apa yang harus aku jalankan? Dalam waktu 1 minggu ini apa yang harus aku lakukan? 1 bulan ini apa yang harus aku jalankan? 1 tahun ini apa yang harus diprogramkan? 1 tahun, 2 tahun, 1 minggu apa yang dijalankan? Dikonsultasikan kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, aku ikhlas. Ya Allah, aku berterima kasih, alhamdulillah atas kehidupan ini. Maka aku kembalikan, aku ikhlas, Engkau gerakkan kemanapun ya Allah. Aku ikhlas ya Allah, Engkau bimbing selalu di jalanmu, menjadi jembatan, menjadi pralon-pralon iman dan takwa, jembatan hidayah bagi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin akan dibimbing oleh Allah, bangun tidur dengan ceria, menyongsong perjuangan. Oh, saat ini perjuanganku adalah menyekolahkan anak-anakku, memondokkan pesantren anak-anakku. Oh, perjuangan saat ini menyunatkan anakku. Oh, perjuanganku saat ini menikahkan anakku. Secara zahir, secara batin, pastikan anak kita di usia balita tetap hatinya baik, di usia dewasa tetap hatinya baik, menikah tetap hatinya baik, mempunyai anak tetap hatinya dalam kebaikan. Itu tugas orang tua. Memastikan tugas suami itu istrinya hatinya tetap baik. Bagaimana hati istriku ini membaik ya Allah. Ya Allah, bagaimana hati istriku ini tambah baik ya Allah. Bertambah umur tambah baik, bertambah umur tetap baik, menjadi nenek-nenek tetap baik, sampai ajal menjemput tetap baik dalam husnul khotimah. Itu masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan masalah dohir. Dohir ini juga masalah Pak Bu. Besok yang dimakan apa ini masalah. Maka dengan kita berikhtiar bekerja sebagai petani, pedagang, pegawai dan lain sebagainya, itu sebagai jembatan kita di dunia. Tetapi masalah yang hakiki adalah tentang iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hutang-hutang yang belum lunas itu juga masalah. Tetapi masalah yang hakiki dengan beban hutang itu, mampukah hati tetap bersandar kepada Allah? Mampukah menjadi pelajaran evaluasi? Mampukah menjadikan pribadi yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataukah menjadikan kita tidak bisa tidur, kita tidak bisa zikir, kita tidak bisa mengingat Allah? Sehingga apa? Masalah yang terjadi bukan hutangnya, masalahnya adalah tidak mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari di malam ini
betul-betul kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana contoh yang diberikan guru kita dan yang guru kita, jangan jauh-jauh Mbah Nur, sangat jelas ngendika jangan jauh-jauh dengan gurumu. Setiap saat bergabunglah di alam ruh rasanya, agar tidak terpental langkahmu, tidak terlepas dari real perjuangan at-tadhkir, perjuangan Syekh Nur Ghazali Syekhul Islam. Ba'da sholat jangan lupa memohon kepada Allah untuk bergabung di dalam ruh rasa dan alam perjuangannya. Amin Allahumma amin. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada beliau sesepuh kita Akhirul Kiram Gus Ali Irfan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesepuh kita beliau Al-Mukarram Bapak Wijatno sekeluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua hadirin wal hadirat yang hadir di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama setelah kita hadir di tempat yang mubarak ini dengan tujuan yang sama, membangkitkan kembali Ruhul Qudus guru kita, kebangkitan atau membangkitkan kembali Ruhul Qudus yang guru kita di dalam ruh rasa kita sebagai bekal modal berjuang menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita syukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala nikmat lahir dan batin, segala fadl dan juga barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berterima kasih dari hati yang paling dalam, menyaksikan Allah dalam ruh kita, merasakan kasih sayangnya dalam langkah kita. Maka mari kita ikrarkan syukur ini biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam. Mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholawat yang meriwayat, salam yang meriwayat dalam kehidupan kita. Zaman akhir ini sudah terjadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Zaman akhir itu zaman instan, zaman yang begitu cepat. Zaman akhir itu zaman kedangkalan. Hati manusia menjadi ikut dangkal, akalnya ikut dangkal, penalarannya juga ikut dangkal, perjuangannya mendangkal, pengorbanannya juga ikut dangkal. Na'udzubillah min dzalik. Maka bagaimana tetap kita mampu mendalamkan itu adalah dengan betul-betul berserah diri kepada Allah dan berserah diri ikhlas untuk mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia itu, kembali lagi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, saya itu sesuai prasangka dari hambaku. Bagaimana prasangka hamba manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Bangun tidur yang ada angannya tidak ada bagaimana meningkatkan iman takwa, maka yakin yang terjadi sesuai angannya. Bangun tidur cuma angannya bagaimana duitnya tambah, hartanya tambah, sawahnya tambah. Itu yang ada dalam angannya setiap bangun tidur diwujudkan oleh Allah. Itu yang akan dicarinya, sehingga dia akan sibuk mencari itu, bukan mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tambahnya rezeki, tambahnya uang, tambahnya harta benda, tambahnya sawah, ini adalah rahmat dari Allah, fadl dari Allah. Benahi tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menjadi modal berjuang. Ada yang dimodali itu. Maka beliau yang guru kita sering menyampaikan, orang Islam itu harus kaya. Orang Islam itu kudu sugih.
Apa sugih? Wong Islam, orang Islam harus kaya. Itu sering diucapkan. Ternyata itu juga pernah diucapkan oleh guru kita. Itu juga pernah disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita memaknai orang Islam itu harus kaya? Maka orang-orang yang sempit pemikirannya akan memaknai wong Islam itu sugih, bondo dunia duitnya akeh. Bukan itu. Orang Islam kaya, definisi daripada kaya, arti daripada kaya, Rasulullah menyampaikan. Apakah kaya itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, kaya itu adalah tidak butuh apapun dalam hidupmu. Maka turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu di saat bertanya sahabat kepada Rasulullah, menerangkan tentang kaya. Dia cukup dengan apa yang diberikan Allah, bukan pemalas, bukan. Dia tetap sergap ibadah, menyongsong rahmat karunia Allah, tapi hasil akhirnya lillahi ta'ala. Kaya hatinya dengan asma Allah, kaya tauhidnya lurus murni, kaya amal solehnya farunas anfa'ulinnas. Dalam kehidupannya tidak ada keinginan yang menyiksa dia. Dia gak tersiksa dengan keinginannya, dia gak tersiksa dengan kesenangannya. Dia cukup dan sangat bahagia dengan penciptaannya. Di pagi hari mampu bersyukur, di siang hari mampu bersyukur, di sore hari mampu bersyukur, di malam hari hatinya dipenuhi dengan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Minum air putih itu untuk ematur nuwun boten meneng-meneng. Alhamdulillah. Maka tatkala kita mau minum air putih tapi bayang ke es teh, kemudian ada keinginan pengen minum es teh, sedangkan yang ada air putih, itulah orang yang miskin. Orang sudah punya triliunan tapi dia masih pengen bertambah. Sudah punya 100 juta pengen 200, 1 miliar pengen 2 miliar. Itulah orang yang miskin. Sebab hidupnya disiksa sendiri oleh keinginan yang bersumber dari ilusi hawa nafsunya sendiri. Maka berdoa, ya Allah, lindungi aku dari kejahatan nafsuku ya Allah. Lindungi aku dari ilusi-ilusi nafsuku ya Allah. Berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ngaji itu mengkaji diri kita, untuk mengevaluasi diri kita. Antara kebenaran dan ketidakbenaran ini banyak mana? Antara hak dan batil yang kita ikuti itu banyak mana? Kita ikuti Rasulullah ataukah mengikuti nafsu kita? Maka harus kita evaluasi. Yang namanya kebaikan, kebenaran itu cahaya, kesabaran itu cahaya, kejujuran itu cahaya, amal soleh itu cahaya, membantu orang lain itu cahaya. Sedangkan menipu itu titik kegelapan. Sedangkan sombong ini kegelapan, iri dengki kegelapan, resah gelisah kegelapan, gundah gulana kegelapan, berburuk sangka kegelapan, atau yang dinamakan bahasa Qur'annya zalim. Zalim itu zulmun, gelap, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau cara kita menjalani hidup dari bangun tidur sampai tidur lagi penuh dengan kegelapan, yakin hatinya akan gelap, langkahnya akan gelap. Na'udzubillah min. Maka manusia dilihat dari itu. Ada berapa kegelapan dalam hatinya, itu yang mempengaruhi dia dalam kehidupannya. Oh, seorang wali Allah, orang soleh itu walaupun umurnya sudah tua, sudah 60, sudah 70, tetapi hatinya terjaga. Bukan titik kegelapan yang mengisi hati, tapi pancaran cahaya, titik-titik cahaya, sehingga memenuhi relung batinnya. Alhamdulillah.
Saudaraku rahimakumullah, kita menjalankan sholat subuh itu cahaya. Nggak sholat subuh itu kegelapan, tidur habis subuh itu kegelapan, segala yang dilarang kita terang itu juga kegelapan. Maka itu yang menjadikan hati gelap. Kalau dijalankan terus menerus, maka sang hati akan menjadi gelap gulita. Na'udzubillah min. Suami yang membohongi istri itu juga titik kegelapan. Ketidakjujuran istri pada suami itu juga kegelapan. Pengkhianatan dalam rumah tangga itu juga kegelapan. Korupsi dalam rahmat dan berkah Allah itu juga kegelapan. Sedekah adalah cahaya, sholat adalah cahaya, ngaji adalah cahaya, zikir adalah cahaya, sabar adalah cahaya. Bertarung dalam batin kita menjadi hati kita menjadi Tegal Kurusetro. Tempatnya perang Bratayuda itu di hati. Tegal Kurusetro itu hati manusia. Padang perang Badar itu juga hati manusia. Secara hakiki bertempur antara hak dan batil. Yang kita jalankan pun kita evaluasi, istikharoi dalam diri kita. Pastikan bahwa yang kita jalankan ini cahaya. Sehingga apa? Hidup dipenuhi dengan cahaya, langkahnya bercahaya, pikirannya bercahaya, rumah tangganya bercahaya, kesibukannya bercahaya, kantornya ada cahaya, sawah ladangnya ada cahaya, pasar tempat usaha ada cahaya. Sebab memang dia bersama dengan ridho Allah, sebab di setiap langkahnya melibatkan Allah Subhanahu. Dan cahaya hati itu Pak Bu akan bisa dilihat bagi para malaikatnya Allah, bagi para rasul, para nabi, bagi para wali, bagi para sholihin, bagi para abidin. Itu akan mampu melihat cahaya hati lewat pandangan mata kita. Oh, ini matanya banyak berkas bercak-bercak cahaya hitam. Oh, ini banyak pelanggaran dalam hidupnya. Oh, ini melanggar tapi separuh. Oh, ini banyak cahaya yang ditorehkan dalam langkah kehidupannya. Dia cara menjalani hidupnya itu sudah baik. Maka orang yang cara menjalani hidup 24 jam baik dinamakan soleh. Soleh atau solihin ini orang yang menjalani hidup sesuai dengan aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah dijalankan, yang dilarang ditinggalkan. Amin Allahumma amin. Naik dari solihin akan menjadi aulia Allah, itu kekasih. Sudah bukan kebaikan lagi, sudah bukan kebaikan yang dijalankan, tetapi betul-betul hidupnya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah tidak disibukkan dengan permohonan-permohonannya, tapi dia disibukkan dengan kehendak-kehendak Tuhannya. Kebalikan dari manusia umum. Semoga kita dibimbing oleh Allah sehingga keberadaan kita ini betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu mewujudkan menjadi manusia yang sejati, yang menghamba kepada Allah sebagai umatnya Rasulullah, yang memberi kemanfaatan bagi semesta. Amin Allahumma amin. Maka mari kita ikrarkan bersama-sama salawat dalam dohir dan batin kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kencengnya salawat itu meriwayat. Salawat yang ada wujud dan bentuknya, bukan ucapannya. Wujudnya ya hidup kita ini. Wujudnya dalam konteks hablum minallah itu tauhid, dalam konteks hablum nas khairun nas anfa'uhu linnas. Itu wujud daripada sholawat dan salam yang akan kita persembahkan, kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap manusia kelak akan disetelkan film kehidupannya. Begitu manusia mengalami sakaratul maut, filmnya akan disetel.
film, tingkah laku kita dalam hidup ini akan diputar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ akan jelas, tatkala kita melihat keburukan maka akan menangis, tatkala kita melihat kebaikan maka akan tersenyum. Itu dalam sakaratul maut. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka mari kita betul-betul menjalankan tugas kita sebagai manusia yang dikatakan, difirmankan oleh Allah fi ahsani taqwim, dalam penciptaan yang sempurna. Mari kita buktikan, kita wujudkan dalam kesempurnaan langkah kita, kesempurnaan akhlak kita. Kita hidup bukan untuk pribadi kita, kita hidup bukan hanya untuk keluarga kita, tetapi ada sebagian yang kita ambil dari beban perjuangan Rasulullah. Kita bergabung di alam perjuangan Rasulullah. Apakah ilmu kita, apakah harta kita, apakah pangkat derajat kita, mari kita pergunakan untuk berjuang, untuk bergabung di alam perjuangannya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kita torehkan, Pak, perjuangannya orang yang lagi banyak duit berbagi, perjuangannya orang yang tidak punya duit bersabar, perjuangan orang yang punya pangkat derajat kebijakan yang membawa manfaat, perjuangannya orang yang berilmu adalah menerangi dengan ilmunya. Semua sudah mempunyai tugas masing-masing, tinggal kita sadar diri di mana Allah menciptakan kita, apa tugas-tugas kita dalam dunia, sehingga betul-betul langkah kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah kita tidak geladah, cita-cita dan angan sesuai dengan perjuangan Rasulullah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saudara yang dimuliakan Allah, itu jalan kembali kepada Tuhan kita. Kita dari Allah, kita milik Allah, dan akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu jalan kembali kepada keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jalannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana zahir dan batin ini, kehidupan kita ini ada sesuatu yang harus kita jalankan yang membawa manfaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Silakan ambil wudhu. Sambil menunggu saudara kita yang wudhu, kita istighosah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bi fadlikal karim